Indonesia adalah negara kepulauan yang hampir 70% merupakan perairan. Lebih kurang terdapat 13.466 pulau, memiliki sumber kekayaan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Hal tersebut merupakan potensi besar bagi Indonesia yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian, baik itu sektor kelautan, serta industri pariwisata, termasuk industri kreatif lainnya. Kepulauan Seribu memiliki potensi ekonomi utama di sektor perikanan dan pariwisata. Kedua sektor ini perlu diperkuat agar memberikan dampak yang semakin besar kepada masyarakat. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Seribu semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir, mencapai 12,98% di tahun 2017. Sumbangsi Kepulauan Seribu terhadap perekonomian DKI Jakarta hanya 0,32% saja. Melihat kondisi dan potensi tersebut, Bank Indonesia melalui KPW DKI Jakarta bersinergi dengan Lembaga Zakat Nasional Al-Azhar meluncurkan program Pulau Berdikari yang merupakan model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bersumber dari dana sosial Islam. Pulau Berdikari merupakan serangkaian program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat pulau yang berdaya, kreatif, religius, dan inspiratif. Dalam pelaksanaannya ditempatkan Dai Sahabat Masyarakat atau Dasamas yang berperan sebagai motivator, mobilisator, fasilitator, pelatih, dan penggerak program, meningkatkan pengetahuan hingga melaksanakan program pembangunan Pulau Berdikari. Sebagai tahapan dalam mewujudkan Pulau Berdikari, yaitu terwujudnya Saung Ilmu sebagai pusat interaksi masyarakat, edukasi masyarakat, dan musyawarah dan perencanaan program masyarakat. Peningkatan kapasitas para nelayan dan budidaya lainnya, Saung Ilmu dihadirkan agar para penggiat budidaya dan kelompok ekonomi serta masyarakat desa dapat lebih mudah menyerap ilmu yang akan dapat meningkatkan produktivitas budidaya dan hasil tani lainnya. Saung Ilmu juga dilengkapi dengan berbagai panel konten edukasi dan perangkat audio visual sebagai sarana belajar mengajar yang interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliadi. Saya di sini sebagai Ketua Bola Ilmu. Alhamdulillah dengan adanya Bola Ilmu di Pulau Kelapa 2 RW 05 ini banyak manfaatnya untuk warga saya terutama. Mulai dari penataan lingkungan hingga sampai produksinya lebih difokuskan oleh program Bola Ilmu ini. Di sini di Bola Ilmu banyak ilmu yang didapat oleh adik-adik saya, terutama oleh anak-anak dari warga masyarakat saya yang diajarkan langsung oleh Dasamas, yaitu terutama belajar mengaji, belajar Iqra, belajar Yasin atau yang lain-lainnya, terutama itu lebih banyak ke agama. Saya senang dengan adanya Bola Ilmu ini. Selain Saung Ilmu, instrumen selanjutnya adalah adanya dapur hidup dan penataan lingkungan. Adalah kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan rumah agar produktif dengan cara ditanami beragam hortikultura seperti cabai, tomat, terong, dan lain-lain, sekaligus sebagai penyedia kebutuhan keluarga. Menanam sayur di pekarangan sejatinya sederhana, namun memiliki manfaat yang luar biasa. Mengubah perilaku keluarga konsumtif menjadi produktif, menurunkan angka belanja, ketersediaan pangan secara mandiri sebagai tabungan dan sarana bersosialisasi dan berbagi. Saya Bambang, saya perwakilan dari Kelurahan Pulau Tidung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, KPWD DKI Jakarta, dan LAS Al-Azhar untuk bantuan dapur hidup untuk warga kami yang nantinya akan berguna untuk menekan biaya pengeluaran di rumah tangga masing-masing. Kemandirian benih berkualitas. Salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas budidaya adanya benih secara mandiri, yakni dengan dibangunnya unit pembenihan rakyat atau UPR. Dalam program Pulau Berdikari, kemandirian benih ikan berfungsi sebagai sarana media edukasi masyarakat dan lahan penyedia benih ikan yang berkualitas. Mandiri secara lahan, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing pulau. Salah satu kelompok budidaya ikan kerapu Pulau Tidung, yaitu kelompok Tidung Mandiri, menginisiasi
pembibitan ikan secara mandiri. Saya Saiful, salah satu anggota kelompok dari Tidung Mandiri sekaligus pengelola hatchery UPR yang ada di Pulau Tidung. Fungsi dari UPR ini mungkin sangat banyak sekali. Salah satunya mungkin terutama masyarakat pembudidaya lah umumnya itu bisa membeli benih secara langsung di UPR sini dan bisa juga mengecek secara langsung kualitas benihnya seperti apa dan belinya juga berapa saja itu bisa. Mungkin sebelum adanya UPR ini kita agak sedikit kesulitan untuk persoalan penyediaan benih. Yang dulu di mana kita kalau mau beli benih itu harus keluar dan itu pun kuotanya harus memenuhi persyaratan. Tapi sekarang sudah sangat mudah sekali. Di sini di UPR ini kita sudah menyediakannya. Mau beri berapapun kita sudah siap melayaninya. Kemandirian pakan. Bangunan rumah pakan dibangun dengan ukuran 15 x 9 meter persegi, merupakan upaya mendorong peningkatan produksi budidaya ikan kerapu dengan memenuhi kebutuhan komponen produksi secara mandiri. Pakan ikan menjadi komponen produksi utama yang menentukan keberhasilan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan kerapu. Forum 1000 Kerapu sebagai penerima manfaat dari rumah pakan ini, sehingga dengan adanya rumah pakan ini menjadi alternatif ketika kelompok sulit mendapatkan pakan. Rumah pakan ini nanti adalah miliknya Forum 1000 Kerapu. Yang mengelola rumah pakan ini adalah kelompok budidaya yang ada di Pulau Tidung ini. Fungsinya rumah pakan ini adalah untuk menanggulangi karena selama ini pakan yang kita dapat untuk pakan untuk ikan kerapu itu adalah harganya juga lumayan mahal. Dengan adanya rumah pakan ini tentunya mungkin akan menekan biaya untuk pakan ikan kerapu dan tentunya dengan adanya rumah pakan ini selama ini kadang-kadang sulit itu bisa terjaga dengan adanya rumah pakan ini. Indikator selanjutnya terbentuknya Central Workshop yang dikelola secara mandiri dan profesional sebagai produk makanan pendukung wisata dan menjadi ikon daerah. Dalam hal ini, ada 4 showcase yang diberikan kepada kelompok pengusaha serta perlengkapan dan peralatan produk olahan. Ini adalah instrumen tersedianya produk makanan pendukung wisata dan menjadi ikon daerah yang dikelola oleh Poklasar di setiap pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Azza Mujiro, saya pengrajin makanan khas Pulau Seribu, khususnya Pulau Tidung. Makanan oleh-oleh dibuat oleh kelompok saya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, KPWD DKI Jakarta, dan Lasnas Al-Azhar telah memberikan gerobak 4 unit. Mudah-mudahan dengan adanya gerobak ini anak buah saya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan berhasil, sukses. Terima kasih. Nama saya Ibu Muhajirah, saya dari Pulau Tidung. Saya bergerak di bidang kuliner. Alhamdulillah, saya sudah diberikan kulkas 2 pintu, pengukus, sealer, blender dari Bank Indonesia untuk memajukan kuliner saya selama ini. Terima kasih kepada Bank Indonesia, KPWD DKI Jakarta, dan Lasnas Al-Azhar. Dengan bantuan ini, semoga kedepannya bisa bermanfaat. Dengan adanya instrumen-instrumen di atas, maka terbentuklah masyarakat pulau yang agamis dan kepedulian sosial tinggi. Tersedianya lingkungan pulau yang hijau dan asri untuk mendukung wisata, terbentuknya masyarakat yang berwawasan luas dan sadar wisata, tersedianya produk makanan pendukung wisata dan menjadi ikon daerah. Terdapatnya sentral pemasaran di pulau wisata utama, terbentuknya Central Workshop yang dikelola secara mandiri dan profesional, sehingga terwujudlah Pulau Berdikari.